Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Rasika sebagai Ketua Gugus 6 PKG PAUD Kecamatan di Banjar, kepada yang terhormat ibu-ibu dari anggota Gugus 6 PKG PAUD, yaitu dari TK Aisyah Bustanul Alfal 1 Banjar, dari TK Kartini, dan dari TK Dharma Wanita Tergambang. Pertama sekali, marilah ibu-ibu kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara rutin pertemuan Gugus 6 PKG PAUD Kecamatan Banjar. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga saja selalu kita jadikan panutan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ibu-ibu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, kehadiran ibu-ibu guru hebat dari pendidik PAUD yang ada di PKG PAUD Kecamatan Banjar, yaitu yang tergabung dalam Gugus 6. Baiklah, di sini perkenankan saya Suwantiana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban dari TK Aisyah Bustanul Alfal 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Baiklah ibu-ibu, langsung saja. Nah, kita bermain dulu sebelum kita lanjutkan materi. Coba ibu-ibu nanti kalau saya mengucapkan Gugus 6 PKG PAUD Kecamatan Banjar, ibu-ibu langsung jawab oke deh, sip, aha, aha, sip, aha, aha, semangat. Semangatnya harus semangat ibu-ibu ya untuk mengawali sosialisasi kita kali ini. Ya, monggo ibu-ibu kita semangat nggih, karena meskipun siang tetapi tetap semangat pagi. Gugus 6 PKG PAUD Kecamatan Banjar, oke deh, sip, aha, aha, sip, aha, aha, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Nah, baiklah, pertama sekali kita akan bermain ibu-ibu. Karena sudah dua-dua, monggo dua-dua. Sekarang kita mengepalkan tangan kita. Nah, mengepalkan tangan kita, satu saja bu, dua berhadapan, nggih. Yang satu mengepalkan tangan gini, yang satu tidak, nggih. Yang satu boten, yang satu tidak. Nah, hanya satu yang mengepal. Dari dua guru ini hanya satu yang mengepal. Misalnya saya sama Bu Esti, saya mengepal, Bu Esti yang terbuka. Nah, ini ibu-ibu yang mengepal ini ibaratkan memegang sesuatu yang sangat berharga, kemudian yang terbuka tangannya berusaha untuk membuka kepalan tangan. Bagaimana caranya kita membuka? Silakan ibu-ibu, bagaimana caranya? Ya, berusaha untuk membuka. Ayo, 1, 2, 3. Karena ya. Nah, sudah ibu-ibu, ada yang berusaha ini ya. Nah, kalau sudah ada yang berhasil membuka kepalan tangan dari rekannya? Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau rekan Anda yang membuka dan mengepal? Ada yang membuka, ada yang mengepal. Siapa yang membuka? Saya yang membuka. Nah, kemudian gini, ketika
tadi Bu Roma yang gini Bu ya, yang mengepal ya. Yang mengepal siapa? Bu Zuli. Nah, Bu Zuli mengepal. Kemudian Bu Roma yang berusaha membuka. Nah, yang mengepal Bu Zul tetap mengepal atau terbuka Bu? Mengepal. Tetap mengepal ya. Bu Roma tidak berhasil ngokeh istilahnya. Berhasil. Akhirnya terbuka. Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti. Siapakah yang memegang kendali ketika tangan itu mau terbuka atau tertutup? Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali. Yang kita mau mengepal atau kita membuka tangan itu siapa yang memegang kendali? Siapa Bu? Nah, ternyata yang paling tahu kita mau membuka tangan ataupun kita mau tetap mengepal, itu kontrolnya adalah pada diri kita sendiri. Jadi meskipun ada seseorang yang berusaha untuk menghancurkan kepala kita, tetapi kalau kontrol diri kita tidak mau membuka, maka itu tidak akan terjadi. Jadi yang bisa mengontrol segala sesuatu adalah diri kita sendiri. Kemudian ini ada miskonsepsi kontrol. Kita menganggap bahwa seorang guru mampu mengontrol murid. Padahal itu adalah mis atau kesalahan persepsi. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Kemudian ada lagi yang beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada lagi yang beranggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang paling bahaya Bu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai seorang guru merasa punya hak untuk memaksa anak melakukan segala sesuatu. Padahal itu adalah miskonsepsi dari kontrol. Nah, kalau kita ditanya apa makna disiplin, kalau Ibu menjawab apa Bu disiplin itu Bu? Patuh. Kemudian apa? Tepat waktu. Tanpa membaca dulu Bu ya. Disiplin itu kalau di persepsi ibu-ibu itu apa gitu. Tadi patuh, terus tepat waktu. Kemudian pasti kalau tidak melaksanakan disiplin maka akan dihukum. Itu ya ibu-ibu ya biasanya. Nah, padahal disiplin itu adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri. Jadi ketika kita tidak disiplin, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Itu yang menjadi poinnya. Ketika kita tidak disiplin, maka kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kemudian, nah tadi ketika kita bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali Bu. Kalau kita contohkan di profil pelajar Pancasila, ada sudah apa Bu? Profil pelajar Pancasila, monggo Bu Roma. Nyanyi. Ya. Iman bertakwa, mulia, mandiri beraktif, beriman takwa kepada Tuhan.
Beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri kritis berbineka global bergotong royong. Tepuk tangan kita semua. Nah, itu yang ada di profil pelajar Pancasila adalah termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di yang ibu-ibu yang mitra dari IAF pasti akan mengenal pilar karakter, di antaranya yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai baik yang diyakini oleh seseorang. Nah, ini kita langsung ke motivasi perilaku manusia atau niat nih. Ketika kita melakukan suatu tindakan, ketika kita melakukan suatu perbuatan, pasti ada motivasinya. Di sini motivasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian selanjutnya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau misalnya ini Bu ya, ada kasus, ada seorang guru, sebut saja Bu Cika. Bu Cika ini ketika datang ke sekolah adalah tepat waktu. Nah, ada beberapa motivasi yang mungkin melatar belakangi kenapa Bu Cika bisa datang tepat waktu. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku lak budal tepat waktu cah, ben aku ora kena teguran, ben aku gak kena surat peringatan. Itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasinya ada lagi. Saya kalau berangkat sekolah tepat waktu, biar saya ini nanti mendapat imbalan, mendapat penghargaan, biar saya disebut atau dijadikan sebagai guru teladan karena saya tepat waktu, gak tahu telat, seperti itu. Itu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Tetapi ketika Bu Cika datang tepat waktu, dia menghargai dirinya sendiri bahwa dia memegang nilai bahwa datang tepat waktu adalah nilai yang diyakini. Sehingga ketika dia datang tepat waktu, maka dia berharap bahwa dia menjadi teladan untuk dirinya sendiri dan teladan untuk anak-anaknya. Jadi tidak untuk menghindari teguran dari kepala sekolah, tidak ingin mendapatkan hadiah, disebut sebagai guru teladan atau guru yang tepat waktu, bukan seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa introspeksi diri. Oh iya, aku ini melakukan sesuatu itu apa ya motivasi saya. Jadi bisa tahu diri kita sendiri, ya ibu-ibu. Kemudian setelah kita mengetahui motivasi dari perilaku kita, maka yang tidak kalah penting adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan bisa menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Contohnya ibu-ibu, kalau kita misalnya membuat peraturan sekolah, misalnya anak-anak diharap datang ke sekolah tepat waktu, maka nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah disiplin, seperti itu. Kemudian ada lagi, monggo bisa mencontohkan peraturan sekolah yang ada di sekolahnya ibu-ibu, kemudian ke nilai kebajikan apa yang ingin dimasuki atau yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Mungkin dari TK Kartini peraturan sekolahnya seperti apa, terus nanti kita mengarahkan nilai kebajikan apa yang ingin dicapai. Monggo. Tadi contohnya tadi datang ke sekolah tepat waktu, maka nilai kebajikannya
adalah disiplin. Monggo Bu Rohmah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, nilai kebajikan yang ingin dituju atau yang ingin kembang itu apa Bu? Tanggung jawab bisa menjaga kebersihan. Ya, gosip. Ya, tepuk tangan untuk Bu Rohmah. Terima kasih Bu. Nah, seperti itu. Jadi peraturan kelas atau keyakinan kelas bisa kita jadikan landasan atau nilai-nilai kebajikan itu bisa kita jadikan landasan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ini adalah intinya restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Ketika ada murid kita melakukan suatu kesalahan, tadi kan peraturannya apa Bu Rohmah? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita melihat ada anak yang membuang sampah sembarangan, maka kita harus masuk di restitusinya ini. Nanti untuk bagaimana kita melaksanakan restitusi adalah di akhir slide kita jelaskan restitusi itu apa dulu. Nah, tadi kan sudah ada ini mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan, itu nggih. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa diterima tanpa dia merasa dibedakan, rasa dikucilkan seperti itu. Kemudian kesenangan, kebebasan serta penguasaan. Jadi anak-anak itu punya, bukan hanya anak-anak, kita semua adalah, karena ini adalah kebutuhan dasar manusia, maka kita juga membutuhkan ini karena ini kebutuhan dasar kita, penguasaan. Siapapun orangnya pasti akan mempunyai rasa berkuasa, pengen berkuasa, kemudian pengen bebas, pengen senang, mempunyai kesenangan bermain dan lain sebagainya. Kemudian rasa kasih sayang, rasa diterima itu pasti akan selalu kita inginkan karena itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Di sini tadi ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak, maka ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, di manakah posisi kita? Mari kita berkaca bersama. Mari kita introspeksi bersama. Apakah kita menjadi posisi sebagai seorang penghukum? Ketika ada anak buang sampah tidak tepat, buang sampah kali, terus ada yang dicubit. Yang namanya hukuman ini adalah berkaitan dengan fisik. Penghukum. Ini yang pertama. Kemudian apakah kita menjadi seorang guru yang sebagai penghukum? Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana kita seolah-olah anak itu betul-betul dia seorang pendosa ketika dia melakukan suatu kesalahan. Itu yang kedua, betul-betul dibuat bahwa dialah yang bersalah. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Kita tetap menasihati mereka dengan kata-kata yang halus, tetapi masih dalam tanda kutip tetap mengingatkan. Kemudian sebagai pemantau, di sini ini adalah seorang guru
yang sangat-sangat sesuai dengan konsekuensinya. Ketika aturannya tidak boleh ini, ya tidak boleh. Maka ketika dia melakukan suatu kesalahan itu, maka dia akan diingatkan akan konsekuensinya. Kalau konsekuensinya itu berkaitan dengan tidak tergab, misalnya sudah ada aturannya. Misalnya ketika anak-anak, kalau di TK saya rasa tidak mungkin ya aturan-aturan seperti itu. Konsekuensi itu misalnya ketika anak-anak tidak memakai sepatu warna hitam, konsekuensinya adalah anak-anak harus belajar di kelas, nggak oleh istirahat, seperti itu. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan itu, maka seorang pemantau akan melaksanakan seperti apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah tindakan. Nah, yang kelima ini adalah kita sebagai seorang guru adalah posisi kita sebagai seorang manajer, di mana kita benar-benar menilai atau melihat dari dua sisi, dari sisi anak dan juga dari sisi segala aturan tata. Jadi manajer di sini kalau ada tingkatan-tingkatannya ibu-ibu, kalau menurut ibu-ibu yang paling nemen istilahnya, yang paling harus dibuang posisi kita sebagai seorang guru itu posisi apa, Bu? Posisi sebagai seorang apa? Sebagai seorang penghukum. Karena ketika kita dihukum, kita ibaratkan saja ibu-ibu itu murid. Ibu-ibu pernah dihukum oleh gurunya? Pernah. Monggo, mungkin yang pernah dihukum oleh gurunya bisa bercerita. Tapi sebelum ibu bercerita, saya akan bercerita dulu. Saya itu pernah istilahnya bukan dihukum, tetapi sebagai konsekuensi. Saya waktu SMP itu tidak diizinkan untuk, Bu Rohmah mungkin ingat Bu ya, tidak diizinkan untuk ikut olahraga. Ingat Bu Rohmah? Kalau saya masih membekas, saya itu tidak boleh ikut olahraga kelas 1 sampai kelas 2 pertengahan. Karena apa, Bu? Itu bukan kesalahan saya, tetapi saya tidak punya kaos olahraga. Lebih tepatnya, saya atau orang tua saya tidak mampu beli kaos olahraga. Nah, ketika semua teman-teman saya pakai olahraga, saya tidak pakai olahraga karena tidak mampu untuk beli kaos olahraga. Saya tidak diperbolehkan untuk ikut olahraga. Dan seperti biasa, kalau biasanya kan diutus diminta untuk membersihkan WC. Nah, itu sampai sekarang, padahal kejadiannya itu sudah 25 tahun yang lalu atau 26 tahun yang lalu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tetap membekas di hati saya. Dan itu berakibat dengan saya tidak suka dengan pelajaran olahraga. Jadi saya berkaitan dengan psikomotorik saya tidak suka, karena saya mengingat apa yang saya rasakan ketika saya waktu sekolah. Nah, kalau ibu-ibu pernah juga seperti pengalaman saya, monggo siapa yang pernah dihukum dan efeknya sampai sekarang, monggo. Ada? Terima kasih untuk waktunya. Jadi waktu itu kan SD Bu saya ya, pernah dihukum sama guru saya yang waktu itu guru itu memang terkenal sangat galak. Tapi yang saya rasakan berbanding dengan Bu Ana. Kalau Bu Ana merasakan hukumannya berakibat negatif, saya rasa negatif ya, karena akhirnya kan tidak menyukai fisik motorik. Nah, tapi kalau hukuman yang saya rasakan dari guru saya itu berakibat positif, Bu. Jadi waktu itu kan saya memang tidak menyukai pelajaran matematika. Jadi setiap ada pekerjaan terkait dengan matematika itu saya tidak mau mengerjakan, seperti PR gitu saya tidak mau mengerjakan. Akhirnya bu guru itu menghukum saya sama membersihkan WC yang sangat kotor waktu itu. WC itu sangat kotor.
Jadi setiap ada pekerjaan rumah dari guru matematika itu tidak pernah saya kerjakan karena memang saya tidak suka. Dan setiap kali juga saya disuruh membersihkan WC. Akhirnya suatu hari WC itu saya disuruh membersihkan dan dikunci, bahkan dikunci di dalam WC itu saya. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi anak SD kelas 5 waktu itu. Nah akhirnya kejadian itu, kemudian setiap ada pekerjaan akhirnya saya mau mengerjakan dan saya mulai menyukai pekerjaan matematika. Jadi saya rasa setiap apa yang dilakukan guru itu mungkin bisa sebagai penghukum tadi ya Bu ya, mungkin bisa berakibat positif juga berakibat negatif. Jadi beda-beda apa namanya pemikiran dari guru juga nanti akibat yang dirasakan dari seorang murid. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Mungkin ada lagi. Nah, betul Bu. Tetapi ketika Bu Endang dihukum itu, tadi kan ada ya Bu ya motivasinya. Nah, berarti Bu Endang motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, bukan karena yang terakhir itu Bu, menghargai diri sendiri. Karena yang kita butuhkan adalah kita menghargai diri kita sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kita. Memang betul ya, karena itu menghindari hukuman karena aku lak sinau sing tenanan ben aku gak dihukum tok nggone WC. Seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu melihat dampak dari seorang penghukum itu, apakah ibu-ibu mau menjadi seorang guru yang posisi sebagai penghukum? Mau Bu? Diingat sampai puluhan tahun ya. Nah, jangan sampai Bu kita menjadi seorang penghukum. Nah, gitu. Iya, apalagi sekarang ya. Tapi sebenarnya kalau kita menjadi memang betul-betul menjalankan posisi kita sebagai seorang guru yang berpihak pada anak, maka kita pasti akan mengambil posisi seorang manajer. Tetapi itu pasti membutuhkan proses yang luar biasa. Tidak pernah langsung kita ujuk-ujuk langsung memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Pasti ada prosesnya Ibu Bunda. Dan semoga saja kita guru-guru atau pendidik yang ada di gugus 6 TKG PAUD Kecamatan Banjar betul-betul menjadi seorang yang memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah ini tadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, maka kita setidaknya adalah melakukan segitiga restitusi. Kita memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan pendekatan segitiga restitusi. Kenapa kok dinamakan segitiga restitusi? Karena ada saling berkaitan Bu. Segitiganya itu saling berkaitan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, dimana ketika anak-anak berbuat kesalahan kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dimana kita harus bertanya dulu kenapa anak-anak itu berbuat seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Karena kalau kita bertanya apa yang mendasari anak-anak berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, sekarang ibu-ibu, kalau misalnya ada kasus di sekolahnya ibu-ibu, kasus anak bertengkar lah, kan di TK itu biasa Bu, biasa kan boten dikulang kali nopo konco-koncone. Nah, di sini kalau ibu-ibu memposisikan sebagai seorang manajer, apa yang harus dilakukan kalau melihat dari segitiga restitusi? Monggo, Bu Yul, sebagai kepala sekolah juga, monggo. Kalau misalnya contohnya saja Bu, di kasus
kasus yang ada di sekolahnya Bu Zuli sendiri dan bagaimana cara Bu Zuli menindaklanjuti? Iya. Kalau di TK saya itu biasa Bu tukaran. Setiap hari ada anak tukaran. Setiap hari dan setiap jam. Kalau saya itu caranya seperti ini. Tak bisa tak takut lagi mau tukaran apa? Itu berarti nomor satu Bu ya, menstabilkan identitas. Saya tanyakan dulu, sama ini kok tukaran kenapa? Rebutan dolanan apa? Terus setelah itu kan biasanya salah satu ada yang nangis Bu. Itu tak suruh minta maaf. Kadang ya enggak mau, kadang enggak. Terus kalau itu jalan nggak bisa, tak bisa Bu. Sampai Rono, tak Rono. Itu jalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya kita itu sudah melakukan ini Bu ya, segitiga restitusi. Seperti Bu Yul tadi, ketika ada anak bertengkar langsung ditangani, itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi, kenapa, apakah perbuatan itu benar apa salah, tindakan itu benar apa salah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian tadi yang terakhir Bu, minta maaf itu kan ketika ini anak-anak gini, apakah berarti kalau bertengkar itu kan tidak meyakini nilai apa Bu? Menyayangi teman gitu. Kan tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati, itu menyayangi teman. Nah, itu artinya apa yang harus dilakukan? Itu sudah menanyakan keyakinan. Kita sudah menanyakan kemudian keyakinan apa yang dilanggar dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu adalah untuk menanyakan keyakinan. Gitu. Ini juga bisa dilakukan oleh kepala sekolah Bu untuk merestitusi gurunya. Kalau misalnya gurunya waktunya baju atau berpakaian abu-abu, kok beliaunya ini berpakaian hitam putih, ojo gumsik bertengkung, nggak apa ini? Tapi harus diajak bersama ke kantor, ditanyakan dulu, menstabilitas identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan akhirnya menanyakan keyakinan. Nah, opo le Bu, sampeyan iki waktunya dino Selasa le kok nganggo hitam putih. Iku piye Bu? Terus nanti keyakinane ngene. Apa yang ditulis Bu? Berarti kan berarti pikir. Kan bisa saja, "Wah, ibu aku Bu mau diarani dino." Kan kita bisa tahu alasan beliau itu kenapa kok melakukan tindakan seperti itu, kemudian bisa menanyakan keyakinan dan juga bisa apa langkah selanjutnya. Itu bisa dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Zul, Bu Indah dan Bu Jika. Mungkin itu Ibu dari saya budaya positif yang saya pelajari dari modul 1.4. Terima kasih. Saya sangat beruntung sekali karena saya bisa menyampaikan ini di antara ibu-ibu hebat pendidik TK yang luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Semoga ibu-ibu bisa sebelumnya refleksi dulu Bu, apa yang dirasakan, apa yang dipelajari dan bagaimana ke depannya. Setelah ibu melihat atau adanya budaya positif yang telah saya sampaikan. Monggo ada yang refleksi dulu, yang belum. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipraktekkan dan dilaksanakan di lembaganya masing-masing. Semoga kita menjadi seorang pendidik yang selalu memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dengan pendekatan restitusi, pendekatan segitiga restitusi. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala TK Kartini, Kepala TK Tegambang, dan khususnya kepada Kepala TK Aisyah Bisanul Alfal 1 Banjar. Terima kasih. Saya akhiri. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Diakhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.